voice, tinggikan Tuhan. You are holy. You are holy. Come on. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, God. And holy, holy. Oh Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan shalom, selamat malam buat orang tua kita di Jerman. Ya, sudah selamat bersama pagi Pak kita. John. Selamat pagi waktu Indonesia buat kita semua di Indonesia. Oke. Selamat pagi Pak John. Ibu Fang Lai, Bu Wace, dan semua yang sudah hadir ya. Juga Mas Samuel dari Pacet, Mojokerto. Puji Tuhan. Untuk Alin juga dari tadi sudah bersama kita ya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan, dan doa ini akan dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Pada Pak Bruri dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John kesempatan Sama-sama. kepada saya. Salam semuanya, selamat pagi. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dalam segala situasi, yang juga menolong kami. Terima kasih buat hari yang baru. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda dan firman-Mu, Tuhan. Urapi kami semuanya supaya untuk mengerti. Begitu pula terhadap penggembala kami, Pastor Sarbunan, yang memimpin kami dari pagi sampai pun pada malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh terus menyertainya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan ya di malam hari dari Jerman untuk kita semua, dari orang tua kita ya, Bapak Bruri Tikualu. Tuhan berkati Pak Bruri dan Rosalin. Terima kasih Pak John. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Ya, puji Tuhan. Senang sekali ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Oke. Ya, sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 134. Iya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-134 ya. Kita tahu kenapa? Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan semata-mata. Apakah tanpa anugerah Tuhan kita bisa tiba di serial yang ke-134? Tidak akan bisa ya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, hidup ini sebuah anugerah ya, karena itu jangan engkau sia-siakan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Hidup ini ini harus sudah jadi jadi berkat. berkat. Amin ya. Oh Amin. Tuhan, pakailah Pakailah hidupku hidupku selagi selagi aku aku masih masih kuat. kuat. Bila Bila saatnya saatnya nanti nanti ku ku tak tak berdaya berdaya lagi, lagi, hidup hidup ini ini sudah sudah jadi jadi berkat. berkat. Yang mau jadi berkat kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Karena itu mari Bapak Ibu jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oke, puji Tuhan ya. Oleh anugerah Tuhan, Dia bawa kita berjalan bersama dengan Dia hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan hari ini kita sudah tiba di serial yang ke-134 ya, di hari Sabtu pagi, betul ya, hari Sabtu pagi tanggal 20 berapa ya? 21 apa 22? 22 ya. 22 Pak John. 22. Oke, ya tema kita pagi hari ini adalah mahkota abadi dalam kesungguhan, ya, dalam kesungguhan menjadi ciptaan baru. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita ya. Di pagi hari ini 2 Korintus 5 ayat 17. Saya belum cantumkan ayatnya ya. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita akan lihat bersama-sama ya. Ya. Oke. Silakan Ya. Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Pagi. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi apa Bapak Ibu? Siapa yang ada di dalam Kristus? Semua kita sudah ada dalam Kristus belum? Sudah ya? Sudah. Amin. Haleluya. Apa yang terjadi kalau orang di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Saudara suka ciptaan yang baru apa yang lama? Baru. Suka barang baru apa lama? Baru pasti ya. Dapat barang baru senang ya. Oke. Yang lama, sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Amin ya. Yang baru sudah datang. Yang lama itu apa, saudaraku? Ya, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, kepahitan, ya. Segala hal yang buruk itu biarkan dia berlalu. Oke, kita ucapkan selamat tinggal. Amin ya. Amin. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bilang selamat datang kepada yang baru. Apa itu yang baru? Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan ya. Pertolongan, mujizat, kesembuhan, berkat yang melimpah. Bilang amin. Oke, haleluya. Senang ya kalau kita semua diberkati Tuhan. Amin ya. Siapa yang tidak senang kalau dia hidupnya diberkati Tuhan? Semua orang pasti senang ya kalau hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu. Sudah dicatat temanya pagi hari ini? Sudah. Semua sudah? Sudah Pak John. Oke, jadi jangan ada yang tertinggal ya. Kalaupun tertinggal, maka nanti saya akan kirimkan materi khotbah pagi ini kepada semua kita yang sudah hadir pagi hari ini. Oke, kita lihat bagian penting ini ya. Mahkota abadi dalam kesungguhan menjadi ciptaan yang baru. Bilang ciptaan yang baru. Amin ya. Baru. Haleluya. Oke, yang lama sudah bisa tambahkan sini ya. Karena yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Berlalu dan yang baru sudah datang. Oke, sudah ditambahkan ini ya Bapak Ibu. Oke, mahkota abadi dalam kesungguhan menjadi ciptaan baru. Amin ya Bapak Ibu.
Karena Amin. apa? Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu siap untuk Amin. menyambut yang baru? Yang sudah siap, lambaikan tangan. Bilang, saya siap menyambut yang baru. Saya Amin. siap menyambut yang baru. Haleluya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, haleluya. Praise the Lord. Kita lanjut ya. Dan hal ini Bentar, Pak dapat John. Belum, Oh, Pak belum. John. Oke, baik. Saya ulang ya, mahkota abadi dalam kesungguhan. Kesungguhan apa Bapak Ibu? Kesungguhan menjadi ciptaan Jadi, baru. Kenapa menjadi ciptaan baru? Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang ya. Ya, sudah. Sudah. Oke, mantap ya. Semua sudah. Oke. Dan ini dapat kita pelajari di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 sampai 24. 24 sampai 26 ya. Ayat 24 sampai 26. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita menyelesaikan 2 Timotius pasal yang kedua ya. Nanti malam kita sudah masuk di 2 Timotius pasal 3 ya. Oke, luar biasa. Selamat buat saudara-saudara sekalian yang hari ini bersama dengan saya dalam perjalanan kita menyelesaikan ya bagian-bagian Alkitab ini sehingga kita benar-benar memahami seluruhnya ya, bukan cuma sebagian tapi semuanya. Oke ya. Sudah siap ya? Dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Amin ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti mahkota abadi dalam kesungguhan. Amin ya. Dalam kesungguhan. Kesungguhan untuk apa saudaraku? Menjadi ciptaan baru ya. Amin. Bapak Ibu sudah siap ya menjadi ciptaan yang baru ya? Oke. Jadi kalau orang masih kepahitan, nah itu belum jadi ciptaan yang baru tuh. Masih menjadi ciptaan yang lama. Kalau orang masih sakit hati, dendam, nah itu belum menjadi ciptaan yang baru tuh. Masih yang lama ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat siapa dia, saudaraku. Kita kan sudah catat belum? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Sudah ya, Bu Fang Fang Lai sudah? Sudah, terima kasih Pak John. Oke, sama-sama. Mari kita lihat ya, siapa dia? Nah, di sini dia adalah orang percaya yang memiliki 3M. Nah, apa itu 3M, saudaraku? Yang pertama, M yang pertama itu adalah mengerti. Bilang mengerti. Amin. Mengerti apa, saudara? Mengerti dengan segenap hatinya. Ya, itu penting, Bapak Ibu. Mengerti dengan segenap hatinya, mengerti apa saudara? Nasihat firman Tuhan. Ya. Nah, tujuan nasihat firman Tuhan itu apa? Agar seorang hamba Tuhan tidak boleh ya atau tak boleh bertengkar. Nah, ini dia ya. Jadi Tuhan tidak mau seorang hamba Tuhan bertengkar. Seorang hamba Tuhan itu bukan cuma saja pendeta ya, bukan cuma pemimpin gereja. Tapi setiap kita orang percaya, kita adalah hamba Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah, kalau bertengkar ini akan membuat saudara kehilangan apa? Damai sejahtera. Memang bertengkar ini seringkali muncul ya di dalam keluarga. Ya, misalnya suami istri bertengkar. Anak orang tua bertengkar. Betul Bapak Ibu ya? Menantu mertua bertengkar. Apalagi, saudaraku, kakak beradik bertengkar. Nah, kalau bertengkar suami istri ini, ada yang bilang itu bumbu-bumbu dalam keluarga. Tapi kalau orang bertengkar terus-menerus, maka apa yang terjadi? Dia akan kehilangan damai sejahtera. Ya,
hatinya gelisah terus, hatinya sakit, hatinya tertusuk, ya, hatinya pedih, hatinya merintih, ya Bapak Ibu, hatinya terluka, hatinya kecewa, hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh kebencian, kedendaman, dan akar pahit. Ini yang berbahaya, ya. Memang ada dalam pertengkaran, memang ada yang menang dan ada yang merasa dirinya kalah, terpojok. Tapi yang merasa dirinya menang, dia tidak sadar kalau yang selaku yang lain yang dibuat terpojok itu akhirnya jadi sakit hati, jadi kepahitan, jadi marah. Nah, itu yang benar-benar merusak, saudaraku, ya, akan membuat orang itu hidup selaku kehilangan sesuatu yang baik dalam dirinya, ya. Oke, kita lihat dulu 2 Timotius 2 ayat 24, ya. Ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Amin, ya. Ini penting Bapak Ibu. Kita perlu mengerti dulu hal ini. Mengerti dengan segenap hati. Bilang dengan segenap hati, ya. Karena ada orang mengerti tapi mengertinya tidak dengan segenap hati, hanya setengah hati saja, saudaraku. Ya, tidak maksimal. Ya, mengerti nasihat firman Tuhan agar apa, saudara-saudara? Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, ya. Karena kalau orang bertengkar, maka dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Ya, saudaraku, malah menjadi batu sandungan, saudaraku. Orang tidak bisa melihat karakter Kristus di dalam dirinya, ya. Saudara, jadi kalau orang bertengkar itu akan membuat suasana jadi panas. Jadi tidak ada kerajaan sorga, tidak ada atmosfer sorga, ya, yang ada cuma panas. Nah, panas itu bagaikan neraka di dalam rumah, Bapak Ibu sekalian, dan pasti malaikat mau datang bawa berkat nggak jadi, lari, ya. Saudara, karena itu memang ini yang memang kita perlu mengerti dulu, saudara, ya. Saudara, kalau kita bertengkar itu memang Alkitab berkata, ya, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi pertengkaran. Tapi orang bodoh itu membiarkan amarahnya meledak, ya. Jadi kalau orang bodoh itu membiarkan amarahnya meledak, yang rugi siapa? Ya dia sendiri, Bapak Ibu. Ya, ini kita perlu pahami hal ini, saudaraku. Memang siapa bilang dalam hidup ini semua orang tidak pernah bertengkar, pasti ada. Tapi yang sudah terjadi, Bapak Ibu, jangan lagi, saudaraku, diulangi. Karena kalau diulangi itu, Bapak Ibu, itu akan lebih parah lagi, ya, saudaraku. Dan itu akan menyakitkan sekali, ya. Oke, dan pasti orang yang demikian dia akan kehilangan segala yang baik. Damai sejahtera hilang, kasih sukacita hilang, Bapak Ibu, ya. Berkat juga hilang, dan yang terjadi adalah dia menanggung segala hal yang menyakitkan, bukan cuma di hati, tapi penyakit-penyakit yang kronis akan muncul. Seperti kanker, tumor, dan sebagainya, ya. Maka itu berbahaya, Bapak Ibu. Oke, sudah catat ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat ya, tema kita pagi ini apa, Bapak Ibu? Mengerti mahkota abadi dalam kesungguhan menjadi ciptaan baru. Jadi, menjadi ciptaan baru itu mengerti dulu ya. Setelah dia sudah mengerti, baru yang kedua, menjadi ciptaan baru itu dia memahami. Memahami itu penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Memahami apa, saudara? Pentingnya lemah lembut ya. Nah, memahami pentingnya lemah lembut yang menuntun orang yang suka melawan ya. Menuntun orang yang suka melawan agar diberi kesempatan kepadanya untuk bertobat. Ya memang Bapak Ibu sekalian, orang yang suka melawan itu kadang-kadang memang harus dituntun ya. Dituntun dengan apa Bapak Ibu? Lemah lembut. Amin Bapak Ibu. Nah lemah lembut ini yang disebut sebagai kasih. Kasih mengalahkan segalanya. Jadi kasih itu apa? Pasti lemah lembut, murah hati. Amin Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Jadi memahami pentingnya lemah lembut Bapak Ibu.
Saudara-saudara, kalau orang tidak lemah lembut, tidak bisa menuntun orang yang suka melawan. Nah, kalau satunya keras, yang satunya juga yang lainnya keras. Jadi ibarat itu ditubruk terus ya, benturan akhirnya pecah, saudara-saudara. Nah, itu yang kita harus jaga dengan baik ya, memahami pentingnya lemah lembut itu. Untuk apa? Menuntun orang yang suka melawan. Orang yang suka melawan ini bisa juga suami, bisa juga istri, bisa juga anak, bisa juga menantu ya. Nah, ini menuntun mereka dengan apa? Dengan lemah lembut ya, agar dia diberi kesempatan untuk bertobat. Kita lihat dulu ya, 2 Timotius 2 ayat 25. Ya. Silakan Bu Rosalin, Oh ya, 2 Timotius 2 sorry. ayat 25. Ya, Ya, oke. 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita lihat orang yang suka melawan ini siapa Bapak Ibu? Orang yang tidak mengenal kebenaran. Betul ya Bapak Ibu? Jadi itu dia. Orang kalau tidak mengenal kebenaran, dia sukanya melawan ya. Sukanya berontak, sukanya menentang. Sukanya apa Bapak Ibu? Tanduknya itu meninggi, tanduk sana, tanduk sini. Nah, itu orang yang tidak mengenal kebenaran ya. Jadi kalau orang yang sudah mengenal kebenaran itu beda. Dia tidak mau melawan, dia tidak, bukan karena dia dalam posisi yang lemah atau kalah, tidak. Tapi buat apa Bapak Ibu sekalian ya? Orang yang sudah mengenal kebenaran itu dia tidak mau melawan ya, melawan sesuatu yang sia-sia. Ya, itu dia. Jadi bisa memahami di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu memahami ya pentingnya lemah lembut. Bedanya dengan lemah gemulai. Lemah gemulai itu, saudaraku, itu bicara tentang tidak mempunyai power, tidak mempunyai apa-apanya. Tapi kalau orang lemah lembut, dia pasti bisa menuntun orang yang suka melawan ya, agar Tuhan memberi kesempatan untuk orang yang suka melawan ini untuk bertobat ya. Apakah itu anak, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu menantu, apakah itu ya orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang ibu bercerita kepada saya sambil matanya itu berkaca-kaca, saudara. Karena dia menghadapi anak yang tiba-tiba suka melawan dia. Jadi apapun yang dikatakan oleh ibunya, anak itu suka melawan. Ya, hati siapa yang tidak susah, tidak sedih, tidak dalam keadaan kecewa menghadapi anak yang suka melawan ini, saudara. Lalu saya berkata kepada dia, ibu tetap banyak doa ya. Memang ini orang tidak seiman dengan kita, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia minta untuk didoakan ya, minta didoakan supaya Tuhan tenangkan hatinya, Tuhan tenangkan hidupnya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa ini terjadi dalam kehidupan hari-hari ini, saudaraku ya. Ada banyak orang tua yang menghadapi anak yang suka melawan ya. Ada banyak suami yang menghadapi istri yang suka melawan, demikian sebaliknya. Ada istri yang menghadapi suami yang suka melawan, Bapak Ibu sekalian, dan itu akan sangat ya menyusahkan, sangat menyedihkan, Bapak Ibu ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu nasihat firman Tuhan kita belajar pagi ini ya. Mahkota abadi dalam menjadi ciptaan baru ya. Jadi ciptaan yang baru itu dia sudah memahami pentingnya lemah lembut. Jadi kalau kita mau menghadapi orang yang suka melawan ini, saudara, senjata adalah lemah lembut ya. Nah, dengan lemah lembut kita mendoakan orang tersebut, akhirnya Tuhan jamah hatinya, hati suami yang keras, hati istri yang keras, hati anak yang keras ini, untuk apa? Diberi pertobatan dan dia bertobat. Amin ya, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudara, menjadi ciptaan baru, tanda yang ketiga yaitu ini dia, yang menyadari. Menyadarinya bagaimana? Menyadari hidupnya telah diubahkan. Amin ya. Bilang diubahkan.
Siapa yang mengubahkan kita? Tuhan. Lalu siapa yang harus berubah? Kita yang harus berubah dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau anak kita itu tidak mau melawan, kita yang harus berubah dulu, ya. Suami kita nggak mau melawan, kita yang harus berubah dulu. Istri kita nggak mau melawan, kita berubah dulu, ya. Itu dia, ya. Kapan? Saat bertobat dari dosa. Dari dosa apa, Bapak Ibu? Dosa suka melawan, ya. Nah, ini dia, sehingga dia lepas dari cengkeraman iblis. Jadi, saudara-saudara, orang yang suka melawan itu tanpa dia sadari, dia itu sesungguhnya sedang berada dalam cengkeraman iblis, ya. Kasihan Bapak Ibu. Nah, iblis akan mencengkeram orang itu sehingga dia itu melawan. Dia melawan kebenaran, ya, yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau disampaikan oleh istrinya atau suaminya atau orang tuanya. Dia melawan karena apa? Dia dalam cengkeraman iblis. Nah, maka itu kita perlu berdoa. Jadi saudara-saudara, saya katakan kalau saudara menghadapi hal ini, suami yang suka melawan, istri yang suka melawan, anak yang suka melawan, ya, menantu yang suka melawan, ini dia. Saudara tidak punya cara yang lain, hanya datang kepada Tuhan. Jadi saya undang saudara ikut dalam ibadah doa mujizat, ya. Kita akan lihat kuasa Tuhan akan melepaskan mereka yang suka melawan ini dari cengkeraman iblis. Amin, ya. Oke, kita lihat dulu 2 Timotius 2 ayat 26. 2 Timotius 2 ayat yang ke-26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Amin, ya. Saudara-saudara, jadi orang yang suka melawan itu dia ada di dalam jerat atau cengkeraman iblis. Saudara, dan karena itu kita perlu menolong mereka, ya, melepaskan mereka, saudara, dari cengkeraman iblis itu. Tidak ada cara yang lain. Datang kepada Tuhan, pasti lepas Bapak Ibu, ya, tidak ada yang mustahil. Amin. Yang percaya mujizat terjadi, lambaikan tangan. Amin, ya. Seorang istri yang suka berdoa untuk suaminya lepas dari cengkeraman iblis. Seorang suami yang suka berdoa untuk istrinya lepas dari cengkeraman iblis. Amin, ya. Seorang orang tua yang suka berdoa untuk anaknya lepas juga dari cengkeraman iblis, ya. Saudara-saudara, berada dalam cengkeraman iblis itu nggak enak, ya, akan menyiksa orang tersebut, ya, bahkan akan membinasakan, akan membunuh orang itu, ya. Maka jangan biarkan ini, saudara. Kita harus lepaskan mereka, ya, seperti doa Yesus apa? Dalam doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, ya. Jadi yang jahat ini adalah cengkeraman iblis, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kalau gitu kita lihat apa dong hasilnya. Jangan lihat sama-sama, ya. Ini sudah dicatat, ya, Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah, ya, semuanya. Kita lihat hasilnya, ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang ramah. Amin, ya. Menjadi orang yang ramah kepada semua orang. Kemudian dia cakap mengajar dan sabar. Amin, ya. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 24. Ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Amin. Amin, ya. Itu hasil yang akan diperoleh. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menjadi orang yang ramah. Dulu nggak ramah, sekarang bisa ramah, ya. Ramah kepada siapa? Kepada semua orang. Kemudian dia cakap mengajar. Nah, sebelum mengajar orang lain, mengajar diri sendiri dulu, ya. Bilang saya yang tidak sabar harus sabar. Amin, ya. Saya yang suka mengeluh, menggerutu, sukanya ini sambat, saya harus banyak ucap syukur. Katakan amin. Saya yang malas berdoa, sekarang saya harus rajin berdoa. Amin, ya, Bapak Ibu. Saya yang tidak suka beribadah, harus rajin beribadah. Nah, itu. Jadi, kita menasihati, mengajar diri kita dulu, ya, sebelum kita mengajar orang lain. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama, ya. Mari kita lihat yang kedua sekarang hasilnya. Ini sudah dicatat, Bapak Ibu, poin pertama. Sudah, ya, semua sudah. Oke. Yang kedua,
Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan, ya. Dia dipakai Tuhan untuk apa, saudaraku? Memimpin orang yang suka melawan dan bertobat, ya. Nah, ya, dia bertobat itu karena apa? Dia mengenal kebenaran. Mari kita lihat ya. 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin. Amin, ya. Itu dia. Indah sekali Bapak Ibu ya. Kalau orang-orang dipakai Tuhan, saudara saya dipakai Tuhan memimpin orang suka melawan ini, dia bertobat karena apa? Sudah mengenal kebenaran, ya. Anak yang suka melawan, cucu yang suka melawan, menantu yang suka melawan, ya. Kemudian apa lagi? Mertua yang suka melawan, lalu juga mungkin suami yang suka melawan, istri yang suka melawan. Nah, ini doakan supaya yang suka melawan ini bertobat sungguh-sungguh, ya. Oke. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ya. Ini udah dicatat semuanya? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Yuk. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tahu doanya membuat orang yang suka melawan terlepas, ya. Terlepas dari apa? Jerat iblis yang mengikatnya. Oh, haleluya. Seorang istri yang suka berdoa untuk suaminya, suaminya terlepas dari jerat iblis yang mengikatnya. Seorang suami juga yang suka berdoa untuk istrinya, istrinya juga terlepas dari jerat iblis yang mengikatnya, ya. Orang tua yang suka berdoa untuk anaknya, untuk cucunya juga terlepas dari jerat iblis ya yang mengikatnya. Amin Bapak Ibu dan seterusnya. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 26. Ya. 2 Timotius 2 ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Amin. Haleluya. Siapa mau hari ini terlepas dari jerat iblis? Ambil keputusan bilang saya jangan melawan ya. Saya jangan melawan. Kalau suka melawan, nah itu dia sudah masuk tuh dalam perangkap iblis ya. Dan kasihan kalau orang dalam perangkap iblis, iblis akan menyakiti dia, menyiksa dia, membuat dia menderita. Karena itu mari kita lepas dari cengkrama iblis ya, jangan melawan Bapak Ibu. Melawan merugikan diri kita sendiri ya. Biarlah Tuhan menolong kita semua sehingga kita hari ini bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu kita menjadi ciptaan baru ya. Ciptaan yang baru karena yang lama sudah berlalu. Yang lama itu termasuk juga yang suka melawan itu ya. Sehingga kita menjadi orang yang menuruti akan firman Tuhan, mentaati ya, dan hidup kita bahagia di bumi sampai di sorga. Oke, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oke, kepada hari ini yang tugas siapa-siapa ya? Ya, selamat pagi Bu Wace, sudah bersama kita ya. Ya, bagaimana Bu? Bu Wace sama Ade Alin tugas. Bu siapa? Oke, Bu Wace, Pastor, Bu Wace sama Alin tugas. Bu Wace sama Alin. Oke, Ibu Andri Marantika akan berdoa buat firman Tuhan. Bu Andri ada di sini? Ya, Bu Andri Marantika akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, silakan Bu Andri. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Mari kita satukan hati kita teguhkan firman yang telah kita dengar di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu yang begitu Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Kau telah layangkan kami untuk datang menyembah Engkau di dalam roh-Mu dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami telah menerima taburan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor John. Kiranya firman yang kami dengar dan kami terima
dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus. Dan kami lebih melekat dengan Engkau, Bapa. Berkatilah Pastor John yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapa. Urapi dengan kuasa darah Roh-Mu yang kudus, Bapa. Pakai Pastor John lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya, Bapa. Untuk memenangkan jiwa-jiwa dimanapun Pastor John berada. Ya Yesus. Berikanlah kekuatan ekstra Bapak John di dalam Mari kesehatannya, Tuhan. Amin. di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah Bu Sinta dan semua anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau pakai Bu Sinta lagi lebih dahsyat lagi. Dan berikan kesebaran yang luar biasa Pak Ya. Bu Sinta dalam melakukan pelayanan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini maupun tidak hadir. Biarlah kami selalu lebih dekat lagi dengan Engkau, Tuhan Yesus. Lebih melekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga buat ibadah kami pada pagi, siang, dan malam hari. Berkati Pak John, Bapak, yang selalu setia, yang selalu baik dalam melayani kami, Bapak, menyampaikan firman kepada kami, mengarahkan kami, menuntun kami di dalam firman dan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa di atas bumi ini. Hanya di dalam ucap syukur. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika. Tuhan berkati Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri ya. Dan Tuhan berkati juga orang tua kita, Bu Rosalin yang telah memperdengarkan firman Tuhan ya. Tuhan berkati semuanya yang sudah mencatat ya. Oke, Tuhan berkati. Sama-sama. Kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Oke. Terima kasih Ibu Rosalin memperdengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Glory menyampaikan doa, menyampaikan menaikkan ya, doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Bu Andre yang telah membawa doa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan MA dari Kediri yang telah memimpin ibadah pagi ini. Yang hadir diberkati yang luar biasa dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Dan selanjutnya masuk dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Wace dari Surabaya. Silakan Ibu Wace. Semangat ya, semangat. Praise God. Ya. Mari kita berdoa profetik bagi bangsa dan negara dan dengan berkata, I receive. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I Amin. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut Yes. bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC everlasting. Amin. Oh, sorry. Ya. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang Yes. dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Wace dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Wace dan Pak Kim Sun. Amin. Amin Terima ya. kasih Pak John. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Wace. Kasih Bu Joyce. Ya, sudah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya masuk dalam pengumuman akan disampaikan oleh saya lupa. Saudara Anlin ya? Alin. Ya, Saudari Alin. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Menyampaikan pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita membawa persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Sembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA CLCC dengan nomor rekening yang tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC yang tertera atas nama Maria Johannes. Hadirilah ibadah doa mukjizat yang
1 jam, diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, menyesuaikan ibadat ZLCC Sabtu pagi. Acara ibadah doa mukjizat 1 jam dibuka bagian dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Mari. Oke. Demikianlah info atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Saudari Alin dari Kediri. Memberkati Alin. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Sama-sama. Terima kasih Saudara Anlin sudah menaikkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa deklarasi nomor 1, Saudara Samuel. Nomor 2, Ibu Fang Fang. Nomor 3, Pak Lukas. 4, Bu Esti. 5, Bapak Bluri. 6, Mami Rosalin. Oke, sudah dicatat, Bu Rosalin. Ada yang tertinggal? Nomor 1 siapa, Bu Joyce? Bu Fang Fang lain. Nomor 2? Nomor 1, Pak Samuel. Hah? Oh, Samuel. Oh, nomor 1. Oke. Yang ketiga, Bu Joyce. Yang ketiga, Bapak Lukas. Oh ya, oke. Siap. Semua sudah ya? Sudah siap. Ya. Oke, baik. Oke. Kita akan dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya. Oke. Ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Wow, indah sekali ya. Oke. Ya, Samuel, silakan. Terima kasih Oma. Selamat Sama-sama. pagi. Selamat pagi. Mari kita menaikkan doa deklarasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Fang Fang Lai. Ya, sama-sama. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Bapak Lukas. Terima kasih Oma. Sama-sama. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ya, Ibu Atanasya. Dalam nanti habis ini. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat keenam sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi. Tuhan berkati semuanya. Amin. Sama-sama. Amin. Ya, amin. Terima kasih sudah menaikkan doa prophetik. Saudara Samuel, Ibu Fang, Bapak Lukas, Ibu Esti, Papi Glory, Mami Rosalin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan pada ini. Amin. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sartunan, barangkali ada yang mau didoakan, silakan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi ini, Bapak Pendeta John Sartunan, MA, dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, dengan pelayanan mulai dari pagi, siang, malam, maupun Ibu Sinta dan anak-anak diberi kesehatan juga. Dan semua yang hadir pada pagi hari ini diberi kesehatan juga. Saya mau menambahkan, saya merasakan Bapak Pendeta John, sekarang ini saya merasakan terus Pak John. Memang kita sebelum untuk berdoa, kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyembah. Saya sudah rasakan ini. Saya sudah rasakan. Saya memang pas pagi saya sudah bangun 2:30. Saya belum cuci muka, langsung saya memuji Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Itu di situ air Roh Kudus hadir, baru saya berdoa. Yaitu Pak John, saya minta lagunya itu Pak John. Oke, saya baik. Mau saya ganti-ganti Pak John itu. Ya, baik. Rasakan selama saya ikut, saya enggak itu ya, enggak banggakan gereja CLCC. Saya merasakan sendiri, saya belajar. Di situ saya betul-betul Roh Kudus hadir. Nah, kemarin itu hari Kamis saya ibadah diajak tetangga sini. Ayo Ibu Joyce mau ikut ibadah, siap. Orang ada yang antar di Sidoarjo, saya ikut. Wah betul, itu juga pendetanya juga bilang, kita harus memuji, menyembah, Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah. Maupun persoalan itu, saya merasakan saya kalau nangis, Tuhan sudah jamah saya. Terima kasih Tuhan, terima ada persoalan apa ya dari memuji, menyembah itu. Kita merasakan ada jawaban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta John Sartunan pada pagi hari yang sudah memimpin kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Pendeta John Sartunan. Joyce, kembalikan dulu ke koordinatornya. Oh ya, mohon. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Ibu Puji Astuti, saya kembalikan ke koordinator Ibu Puji Astuti, silakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Semangatnya. Shalom, selamat pagi semuanya.
buat Bapak Pastor John ini dengan selalu baru yang menjadikan kita semangat untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pastor, kesehatan, dan berkati pastor, Ibu Sinta, dan semua adik-adik juga diberkati Tuhan. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Oma, Opa, Rosali, Opa Bruri yang ada di Jerman. Selamat istirahat. Terima kasih sudah ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Oma dan juga umur panjang buat semua keluarga Oma di Jerman. Salam buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat pelayan Tuhan pagi hari ini, Mama Joyce Putirai yang luar biasa yang menjadi host kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Oma. Dan juga Adik Alin, Ibu Wace, terima kasih sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak dan juga Ibu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, terima kasih buat yang sudah hadir, Bapak Lukas, Ibu Fang Fanglai, Ibu Andriana Marantika, Ibu Melawati, Adik James, Your Miracle, Ibu Sinta, Samuel, Adik Cindy, dan juga Gereja CLCC. Semua yang hadir pada pagi hari ini tidak terkecuali. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan pada kita untuk ibadah. Oke, Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, dan mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke. Percaya bahwa Tuhan adakan sesuatu yang ajaib buat kita semua ya. Terima kasih Yesus, sungguh indah, sungguh ajaib Tuhan di pagi hari ini. Oke, bila mana ada permohonan doa bisa langsung disampaikan ya. Kita akan berdoa di pagi hari ini, percaya kuasa Tuhan bekerja untuk menolong kita semua di pagi hari ini. Amin ya. Pastor, ya. Pastor, karena nanti tanggal 23 hari Minggu besok itu kami ada pertemuan. Dan di situ saya sudah dijadikan wakil pastor, jadi saya minta doanya supaya saya bisa membantu Bapak Ibu Ketua untuk melaksanakan organisasi semua nanti ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pastor. Sama-sama kita doakan ya Tuhan pakai Bu Atanasia menjadi berkat kesaksian di organisasi yang telah Tuhan bawa dia untuk menjadi saksi di sana. Ya, kita naikkan pujiannya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Engkau sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Engkau beri sebab hari ini Tuhan adakan bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Oke Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan sesuatu yang ajaib bagimu. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk seorang saudara
yang akan dioperasi hari ini bernama Saudara Tony ya. Dia akan dioperasi hari ini, kita doakan dia supaya semua operasi berjalan dengan lancar ya. Mari kita bersatu. Bapa, kami berdoa untuk Saudara Tony yang hari ini dioperasi di Kediri. Kami doakan supaya kuasa Tuhan menjamah dokter yang mengoperasikannya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dilancarkan, dimudahkan, sehingga Saudara Tony pun bisa dalam keadaan pulih, dalam keadaan baik. Terima kasih, percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk Saudara Tony lewat tangan dokter yang Tuhan pakai di hari ini. Ini juga doakan Ibu Atanasya yang juga akan untuk sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan baginya dalam organisasi ini. Tuhan tolong semua anugerah Tuhan. Tuhan telah angkat dia menjadi seorang wakil, membantu ketua yang memimpin organisasi ini. Kami doakan semua dilancarkan. Tuhan menyediakan hikmat, akal budi, semuanya yang diperlukan. Ibu Atanasya, Tuhan pakai dia menjadi berkat kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau hari ini mencurahkan rohmu untuk semua yang hadir juga di pagi ini, untuk Ibu Joyce Putirai, untuk Pak Lukas Krisnanto, orang tua terkasih kami, Pak Brudi Brosalin, sebentar mereka akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam perlindungan Tuhan sempurna, bersama semua anak mantu yang mereka kasihi yang ada di Jerman. Terima kasih, berkati Ibu Wace, Pak Kim Sun, sembuhkan juga Pak Kim Sun, berikan kesehatan yang terbaik dalam nama Yesus, dan semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berkati Ibu Pang Panglai, Ibu Andre, Alin, juga semua yang hadir pada pagi hari ini, Saudara Samuel yang ada di Pacet, Mojokerto, kami doakan sembuhkan juga tantenya, Ibu Fenty, dalam nama Yesus. Kami percaya bersama dengan Tuhan, Saudara Samuel dan orang tua, ibunya dan neneknya semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berkati yang sudah hadir pagi ini, Ibu Sinta, James, Cindy, Yohan, Tuhan berkati semuanya. Kami percaya gereja CLCC, Your Miracle, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang sudah datang beribadah, sudah terima mujizat. Semua yang sudah datang melayani Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Sudah terima berkat yang melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas ya. Memberkati, selamat malam buat orang tua kita, Pak Brudi. Ya, terima kasih Pak John. Rosalin. Memberkati Bu Wace, salam buat Pak Kim Sun. Ya. Berkati Terima ya Bu kasih Joyce, semua. semuanya. Alin ya. Ya. Memberkati ya. Bu Wace, ya. Ya, Ibu semangat ya. Joyce, Pak Lukas, Pak Ya. John, Hai, Bu Sama-sama Alin, Bu Andre, Pak semangat Lukas, ya. Bu ya. Joyce, Bu Atanasya semuanya. Samuel, Ya. Cindy, Memberkati ya, semuanya. Tinta, Buat Oke. Thomas. Salim, ya, berkati Ibu Sinta. Andre, ya, Bu Andriana, ya, Ya, memberkati semuanya ya, Bu semangat. Tanasya, ya, Ya, Bu Wace, Kami salam buat Yati, Pak Kim Sun ya. Snickers Buat anak-anak 8. semua. ya, Sampai jumpa lagi. danke. Memberkati buat Tanasya. God bless you Ya, all. God bless you all. Bye-bye. Bye. Sayonara. Sayonara. Amin.